Shalom semua. Pada Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai apakah orang yang belum dibaptis Roh Kudus dapat dipakai oleh Tuhan. Bunda Teresa adalah seorang biarawati Katolik Roma yang menggoncang dunia karena pelayanannya terhadap kaum papa yang terpinggirkan karena penyakit kusta, AIDS, dan TBC. Bahkan dunia pun mengakui pelayanannya dengan menyematkan hadiah Nobel Perdamaian di tahun 1979. Martin Luther, seorang reformator gereja yang menggoncang keadaan gereja yang kelam pada masanya. Adapun Billy Graham, seorang penginjil dari Amerika Serikat yang saat mengadakan KKR dapat mengundang jutaan orang. Bahkan beliau dianggap sebagai salah satu pemimpin Kristen paling berpengaruh di abad ke-20 ini. Sejujurnya kita tidak benar-benar tahu dengan jelas apakah para raksasa iman di atas pernah mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh. Sejarah pun tidak pernah mencatatnya. Maka timbullah pertanyaan, mengapa perlu seseorang dibaptis dengan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Jika seseorang yang belum pernah dibaptis Roh Kudus atau mungkin sudah pernah, tapi tidak secara nyata menunjukkannya seperti para tokoh tersebut, tetap dipakai Tuhan secara dahsyat. Pengakuan Iman GBI berkata bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh, sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Teologi Pentakosta sangatlah menekankan tentang pengalaman dibaptis dengan Roh Kudus sebagai suatu hal yang terpisah dari karya keselamatan Kristus yang bertujuan untuk penyelesaian amanat agung. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mencatat, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kata kuasa di ayat tersebut berasal dari bahasa Yunani dunamis yang diterjemahkan juga sebagai dinamit, sesuatu yang memiliki daya ledak yang tinggi. Dengan kata lain, kuasa ini adalah kuasa yang sangat besar, yang dimana dengan kuasa ini amanat agung Tuhan Yesus pasti terselesaikan. Sangatlah menarik untuk disimak bahwa sesaat sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, ia berpesan agar para murid tidak meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di sana sambil menantikan janji Bapa. Apakah janji Bapa yang dimaksud tersebut? Janji Bapa yang dimaksud Tuhan Yesus adalah bahwa para murid akan dibaptis dengan Roh Kudus. Poin penting untuk kita garis bawahi di sini adalah bahwa baptisan Roh Kudus adalah janji Bapa untuk semua orang percaya. Selanjutnya di Kisah Para Rasul pasal kedua adalah peristiwa turunnya Roh Kudus ke atas para rasul yang lebih kita kenal dengan peristiwa Pentakosta, di mana para rasul mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dari sini dapat kita lihat bahwa janji Bapa tentang baptisan Roh Kudus selalu disertai dengan pengalaman karunia berbahasa roh. Dari peristiwa tersebut, kita melihat dengan jelas bahwa ada perbedaan antara menerima Roh Kudus dengan dipenuhi Roh Kudus atau dibaptis dengan Roh Kudus. Setiap orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus berdiam di dalam dirinya. Bapa memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita, yaitu anugerah keselamatan. Rasul Paulus pun menjelaskan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Keberdiaman Roh Kudus di dalam hidup orang percaya memampukan seseorang untuk memiliki hidup yang menghasilkan buah roh. Namun, seseorang yang telah dibaptis dengan Roh Kudus akan memiliki kuasa untuk menyelesaikan amanat agung sesuai yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 dan 2. Dalam hal ini kita melihat bahwa baptisan Roh Kudus berfungsi secara eksternal. Alkitab juga mencatat dampak-dampak daripada baptisan Roh Kudus secara internal, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, baptisan Roh Kudus mengubah kehidupan doa kita. Roma 8 ayat 26-27. Yang kedua, baptisan Roh Kudus membangun iman kita. 1 Korintus 14 ayat 4a. Yang ketiga, baptisan Roh Kudus menyempurnakan pujian dan penyembahan kita. 1 Korintus 14 ayat 15. Dan yang keempat,
baptisan Roh Kudus meningkatkan kepekaan rohani kita. 1 Korintus 14 ayat 2. Robert P. Mencius, seorang hamba Tuhan dan juga seorang penulis, memaparkan di dalam salah satu bukunya yang berjudul Speaking in Tongues, bahwa tanda kedewasaan Kristen tidak diukur dengan sudah atau belum mengalami baptisan roh, melainkan diukur dari hidup yang menghasilkan buah roh. Di mana hal ini juga menjadi bagian dari proses pengudusan atau sanctification. Akan tetapi perlu dimengerti bahwa di satu sisi adalah mungkin bagi seseorang untuk mengalami kuasa Roh Kudus tanpa berbahasa roh. Namun hal ini bukanlah pengalaman Alkitab yang utuh sebagaimana tertulis di Kisah Para Rasul pasal 1 dan 2. Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa meskipun seseorang belum dibaptis Roh Kudus, ia dapat dipakai Tuhan secara dahsyat. Namun pengalaman baptisan Roh Kudus membuat orang percaya dapat melayani tubuh Kristus dengan lebih maksimal. Jikalau Alkitab menuliskan adanya pengalaman kepenuhan Roh Kudus dengan tanda awal berkata-kata dengan bahasa roh, mengapakah kita tidak merindukannya? Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara, shalom, haleluya. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama masuk hadirat Tuhan. Kita izinkan Roh Kudus mengalir di rumah kita, dimanapun kita berada saat ini. Biar Roh Kudus yang memimpin kita, Roh Kudus yang berkarya dalam hidup kita. Mari angkat kedua tangan kita berdoa. Bapa, biarlah ibadah kami Tuhan menyenangkan Engkau. Dan Roh Kudus sama-sama dicurahkan atas setiap kami. Kami percaya Tuhan, bagi kami tidak ada yang mustahil. Kami akan melihat perkara ajaib terjadi dalam rumah tangga kami, dalam kehidupan kami, ketika Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bisa kuat, kami bisa cakap melakukan perkara yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara. Yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku.
Mari sama-sama. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Alirlah Roh-Mu atas setiap kami. Sampai kami dipenuhi ya Tuhan, sampai kami tenggelam dalam Roh-Mu ya Tuhan. Roh-Mu yang berdaulat penuh atas hidup kami Bapa. Mari angkat tangan kita Bapak Ibu Saudara. Mari angkat kedua tangan kita yang belum dapat karunia. Berdoa dalam bahasa roh, mari minta Saudara. Mari berdoa, mari minta Bapak Ibu Saudara. Holy Spirit, Roh Kudus penuhi kami. Baptis kami dengan Roh-Mu ya Tuhan. Lihat setiap tangan yang haus akan Roh Kudus-Mu. Oh, lalabasnya dalalamu. Dengar doa kami Tuhan. Ini doa kami. Bersama-sama angkat kedua tangan kita dengan iman. Katakan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah
tempat ini mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku. Sekali lagi mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku, pulihkan kami Tuhan, pulihkanku, pulihkan kami, pulihkanku. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Jesus, Jesus. Mengalir kuasa Roh-Mu Tuhan, mengalir kuasa Roh-Mu. Oh, haleluya, haleluya. Dicurahkan, dicurahkan, dicurahkan kuasa-Mu, dipenuhi setiap kami Tuhan, setiap kami Tuhan. Oh, syaramu, ya Rama, ya Ramu, syaralama, ya Ramu, hiralama, ya Syadye. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Oh, syarararabo, syarararabo, yaralaba, yarabo, syarararabo, 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 syarararabo. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Oh, hallelujah. Sha-la-la-la-la-la-bo, sha-la-la-la-la-la-bo, hi-la-la-ba-ya-la-bo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hi-la-la-ba-ya-la-la-la-bo, hi-la-la-ba-ya-sha-de, hi-la-la-ba-ya-la-la-ba-ya-sha-da-la-bo. Berdaulat penuh atas hidup kami Tuhan, berdaulat penuh atas hidup kami Roh Kudus. Oh, lalabasya, 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 lalabasya,
puaskan setiap kami. Engkau yang puaskan setiap kami, Roh Kudus. Oh lalabasya daralabalabalabalabalabalaba. Hidalabasya daralabayaramo. Hidalabayasya daralabalamo. Ya daralabalamo. Katakan terima kasih, Roh Kudus. Mari setiap jemaat yang ada di rumah, katakan terima kasih, Roh Kudus. Sungguh kami nikmati Roh Kudus berkarya dalam rumah setiap kami hari ini. Roh Kudus melawat setiap kami. Kami akan lihat perbuatan-perbuatan yang ajaib terjadi dalam hidup kami, dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan, dalam usaha kami. Dan kami akan melihat dalam hubungan kami satu dengan yang lain, keluarga, suami, istri, orang tua, dan anak-anak dipulihkan, disembuhkan oleh karena karya Roh Kudus. Terpujilah namamu dalam nama Yesus yang berkata Tuhan kita ajaib. Berikan tepuk tangan sorak-sorai. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama berkata amin. Tepuk tangannya lebih dahsyat lagi Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Setuju Tuhan kita ajaib. Amin. Kasih tahu kiri kanan saudara, buat suami, istri saudara, anak-anak saudara, orang tua saudara, kasih tahu Yesus kita ajaib, Tuhan kita ajaib. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara. Tepuk tangannya lebih dahsyat lagi. Woo! Jesus. Sama-sama tepuk tangan yuk semua. Dengan iman. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau pegang bagiku segenap jiwa dan pengharapan, lagu serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Mana tangannya sama-sama? Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Siap sama-sama, come on. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, yes Lord. Segenap jiwa dan pengharapan, lagu serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Oh, come on. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Anak-anak muda bisa loncat. Come on. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Mana tepuk tangannya sama-sama? Anak-anak muda, sorak-sorai katakan wuuu. Oh, yeah, yeah, yeah. Dengan iman semua. Ajaib Kau Tuhan, agung dan
Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Come on. Yesus, kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Sama-sama. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, kaulah Raja mulia. Dengan iman, Raja mulia. Sekali lagi, Raja mulia. Woo! Jesus. Oh. Tepuk tangannya lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita yang sudah mencurahkan rohnya. Haleluya. Kita akan melihat perkara ajaib terjadi Bapak Ibu Saudara di tengah-tengah kondisi situasi yang secara jasmani, secara penglihatan kita Saudara rasanya tidak ada pertolongan. Tapi kita percaya waktu Yesus naik ke surga, Dia berjanji Roh Kudus dicurahkan buat setiap kita. Roh Kudus yang pegang kendali, Roh Kudus yang pegang tangan saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Roh Kudus setiap hari, ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Kudus, kudus Engkau Tuhan, kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang menang, Yesus namanya. Mari sama-sama peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari, ku tak dapat jalan sendiri bawalah diriku kepada
mengikuti jalan. Kudus, kudus, oh kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni, simfoni indah. Ajaib, oh ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama yang beri, nama yang beri menang, Yesus namanya. Dengan iman, kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni, simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri, nama yang beri menang, Yesus namanya. Selamat hari Minggu, Shalom semuanya, Jemaat GBI by Walk Pluit. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Fendi Tantono yang mengundang saya untuk menyampaikan firman Tuhan kepada saudara-saudara sekalian. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur di hari ini, biarlah kiranya kami semua yang mendengar firman Tuhan pada hari ini, kami mengalami kuasa Roh Kudus yang memberikan favor kepada kami. Dengan favor dari Roh Kudus, dengan favor dari Tuhan, biar kami hidup lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati seluruh jemaat GBI by Walk Pluit. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara sekalian dikasih oleh Tuhan. Roh Kudus itu adalah dunamos, kekuatan yang super dahsyat. Dan salah satunya adalah Roh Kudus memberikan kepada kita favor. Roh Kudus memberikan kepada kita favor yang kita sama-sama akan belajar pada hari ini. Nah, apa itu favor? Mari kita lihat di screen ini. Favor itu tidak ada satu kata penjelasan. Ya, tidak cukup satu kata. Memang seringkali dijelaskan adalah perkenanan.
Tetapi favor itu banyak hal. Nah, hari ini kita akan belajar apa itu favor. Kemudian apa akibatnya jika kita mendapatkan favor dari Tuhan, dari Roh Kudus. Lalu yang ketiga, bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan favor dari Tuhan. 3 poin ini. Mari kita lihat sama-sama. Jadi kita mulai dulu, apa itu favor. Nah, favor itu tidak ada satu penjelasan tunggal. Ada banyak artinya, ada di kamus apa itu favor. Maka kalau kita search di kamus, favor itu apa? Favor itu adalah suatu tindakan yang sangat ramah dan penuh kebaikan. Jikalau kita mendapatkan favor dari seseorang, maka kita mendapatkan keramahan, mendapatkan kebaikan. Apa itu favor yang lain? Favor itu adalah suatu keuntungan lebih daripada yang lain. Jika kita mendapatkan favor, maka kita mendapatkan keuntungan lebih daripada teman-teman kita atau orang-orang lain. Apa itu favor? Definisi favor yang lain adalah suatu kecenderungan untuk disetujui lebih daripada yang lain. Coba Anda melakukan tender, perusahaan Anda melakukan tender dan Anda disuruh maju untuk mengajukan tender. Dan Anda mendapatkan favor dari Tuhan. Dengan kuasa Roh Kudus Anda mendapatkan favor. Maka kecenderungan Anda disetujui lebih daripada yang lain. Nah, apa itu favor? Definisi favor yang lain adalah suatu penghargaan yang menyenangkan. Kalau kita mendapatkan penghargaan pasti menyenangkan. Ya. Apa itu definisi favor yang lain? Lebih diutamakan, lebih daripada yang lain. Mendapatkan keutamaan lebih daripada yang lain. Apa itu favor? Definisi yang lain. Diperlakukan sebagai favorit. Favorit itu berasal dari kata favor. Apa itu favor? Definisi yang lain, diperlakukan secara lemah lembut dan hati-hati. Jadi tidak ada penjelasan yang tunggal favor itu. Definisinya banyak. Nah, coba dirangkum kira-kira apa itu favor? Yaitu seseorang yang mendapatkan favor adalah seseorang yang mendapatkan kebaikan. Orang itu diperlakukan dengan murah hati, dia mendapatkan niat baik, jauh melampaui keadaan normalnya. Nah, saudara-saudara, itu adalah arti favor. Jadi banyak. Semuanya luar biasa artinya. Ya, bayangkan kalau saudara benar-benar mengharapkan atau meminta favor dari Tuhan. Maka saudara mengalami kelimpahan dari Tuhan. Nah, Mazmur 30 ayat 5a mengatakan demikian. Sebab sesaat saja Tuhan itu murka, tetapi seumur hidup Tuhan itu murah hati. For his anger is but for a moment, his favor is for life. Jadi Tuhan itu selalu mau memberikan favor kepada kita. Tuhan itu selalu ingin memberikan favor kepada saudara dan saya. Jadi itulah esensi atau DNA-nya Tuhan. Dia selalu mau mendatangkan kebaikan. Tuhan itu selalu mau membuat hal yang baik buat saudara. Tuhan itu mau menunjukkan murah hatinya kepada saudara. Tuhan itu mau membangkitkan saudara. Tuhan itu adalah menjadikan saudara favorite. Makanya seringkali ditulis adalah kita adalah biji mata Tuhan. Ya. Tuhan adalah perlindungan kita. Tuhan adalah gunung batu kita. Gada dan tongkat Tuhan menyertai kita. Selalu favor. Tuhan itu murah hati seumur hidup kita. Nah, mari kita lihat apa akibatnya kalau sampai saudara nih. Apa akibatnya kalau saudara dan saya mendapatkan favor dari Tuhan? Apa keuntungannya? Apa benefitnya? Kalau sampai saudara dan saya mendapatkan favor dari Tuhan. Saya mencatat ada 9, minimal ada 9. Yuk kita lihat sama-sama. Yang pertama, kalau sampai saudara dan saya dapat favor, maka itu akan menghasilkan pertambahan dan promosi yang dilakukan secara supranatural. Bagaimana ayatnya? Kejadian 39 ayat 21. Kejadian 39 ayat 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf itu kesayangan bagi kepala penjara. But the Lord was with Joseph and showed him mercy and gave him favor in the sight of the keeper of the prison. Jadi
kesayangan dari kepala penjara. Yusuf mendapatkan favor. Nah saudara, cerita Yusuf ini kita tahu. Di dalam keluarga kandungnya, papa dan mamanya, dia adalah kesayangan daripada Yakub. Dia mendapatkan favor. Ingat kata kesayangan, membuat Yusuf kesayangan. Mendapatkan favor dari kepala penjara. Yusuf juga mendapatkan kesayangan dari Yakub. Pada waktu dia melalui proses yang pahit, dibuang ke sumur lalu dijual ke Mesir. Seumur hidupnya dia belum pernah keluar negeri. Bahasanya beda. Lalu belum ada WhatsApp, belum ada email, belum ada telepon. Dia nggak bisa hubungin saudara-saudaranya atau orang tuanya terutama. Apakah dia hidup atau mati tidak diketahui. Jadi dia putus kontak karena dia sebagai budak. Dia start dari posisi paling bawah sebagai budak di rumah Potifar. Tapi dia menjadi kesayangan daripada Potifar. Sehingga dia menjadi kepala atas rumah Potifar. Sekali lagi kesayangan. Dia mendapatkan favor dari Potifar. Dan dia menguasai seluruh rumahnya Potifar. Lalu dia jatuh lagi di penjara karena dia tidak mau jatuh dalam dosa. Pada waktu digoda istrinya Potifar, dia tetap setia dengan Tuhan. Dia taat dengan Tuhan. Dia intim dengan Tuhan. Keintiman Yusuf melahirkan ketaatan. Ketaatan Yusuf adalah hasil dari keintiman Yusuf dengan Tuhan. Sehingga dia menolak berzina atau menolak godaan dengan istrinya Potifar. Lalu dimasukkan ke dalam penjara. Nah kali ini dia di penjara itu biasanya adalah orang-orang yang buruk karakternya. Penjahat-penjahat. Kalau di rumah Potifar itu karyawan-karyawan dia kelola dan dia paling atas. Dia dapat favor, dia dapat pertambahan dan dapat promosi. Di dalam penjara dia harus mengelola orang yang lebih banyak, orang-orang karakternya buruk, orang-orang yang jahat, dan dia sekali lagi mendapat pertambahan dan promosi ketika kepala penjara menyayangi Yusuf tanpa sebabnya. Kenapa Yusuf disayang oleh kepala penjara? Apa sebabnya? Itu supernatural. Kalau sampai saudara dan saya mendapatkan favor dari Tuhan, maka selalu ditempatkan di mana aja, selalu mendapatkan promosi, selalu menjadi favorit. Nah, di penjara, meskipun namanya penjara, secara natural atau secara alamiah dia ada di bawah, dia menjadi narapidana, tetapi dia upgrade, dia naik, dia level up karena favor itu. Nah, di dalam penjara itu dia keluar dari penjara, dia akhirnya masuk ke pemerintahan Mesir, dia jadi mengalami pertambahan dan promosi menjadi Perdana Menteri di Mesir. Saudara, setiap anak-anak Tuhan yang mendapatkan favor dari Tuhan, meskipun fisiknya kelihatannya downgrade, tetapi sebenarnya itu persiapan untuk upgrade. Meskipun secara mata jasmani melihatnya level down, tetapi itu sebenarnya persiapan untuk level up. Kalau sampai favor kita dapatkan, ya. Jadi favor yang nomor satu adalah membuat saudara dan saya mengalami pertambahan dan promosi. Apa akibatnya kalau sampai saudara dan saya mendapatkan favor? Yang kedua, yaitu semua yang dicuri musuh, semua yang hilang oleh belalang pelahap, semua yang pernah diambil oleh orang-orang jahat yang memperlakukan kita secara jahat, semua harta kita yang dicuri akan dikembalikan. Di dalam Keluaran 3 ayat 21, dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini. Sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. And I will give these people favor in the sight of the Egyptians. And it shall come to pass that when ye go, ye shall not go empty. Selama 400 tahun bangsa Israel dijajah atau diperbudak sebagai budak Mesir. Nggak pernah digaji. Jadi gajinya dicuri oleh bangsa Mesir. Selama 400 tahun dicuri habis. Tetapi pada waktu keluar, tiba-tiba orang Mesir itu bermurah hati. Apa aja yang diminta dikasih. Jadi mereka keluar dari Mesir tidak dengan barang hampa. Kenapa bisa begitu? Karena Tuhan kalau memberikan favor, itu akan mengembalikan semua yang sudah dicuri musuh.
Di dalam usaha, di dalam berbisnis, mungkin saudara pernah dicuri oleh partner yang salah. Tetapi kalau Anda mendapatkan favor dari Tuhan, itu akan dikembalikan oleh Tuhan. Apalagi kalau kita mendapatkan favor dari Tuhan. Yang ketiga, menyebabkan kita dihormati di tengah-tengah lawan kita. Meskipun musuh-musuh kita yang harusnya membenci kita, malah musuh-musuh kita menghormati kita. Dalam Keluaran 11 ayat 3, lalu Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Lagi pula Musa adalah seorang yang sangat terpandang di tanah Mesir, di mata pegawai-pegawai Firaun dan di mata rakyat. Musa ini menimbulkan 10 tulah. Melalui Musa Tuhan membuat 10 tulah, membuat kesengsaraan buat Mesir. Tetapi meskipun demikian, Musa disegani. Musa mendapatkan penghormatan, ya. Musa mendapatkan, and the Lord gave the people favor in the sight of the Egyptians. Kalau sampai saudara mendapatkan favor dari Tuhan, maka saudara dihormati di lawan-lawan bisnis saudara, di kompetitor saudara, maupun di rekan-rekan kantor saudara yang tidak suka sama saudara. Anda akan dihormati. Itu kalau saudara dan saya mendapat favor dari Tuhan. Yang keempat, kalau sampai Tuhan memberikan favor kepada saudara dan saya, maka akan membuat aset-aset kita bertambah. Di dalam Ulangan 33 ayat 23, tentang Naftali, ia berkata, Naftali kenyang dengan perkenanan dan penuh dengan berkat Tuhan. Milikilah Tasik, itu danau, dan milikilah wilayah sebelah selatan. Kalau padang gurun, itu danau itu sangat-sangat mahal sumber air. And of Naphtali he said, oh Naphtali, satisfied with favor and full with the blessing of the Lord, possess thou the west and the south. Jadi kalau sampai saudara dan saya mendapatkan favor, aset-aset kita bertambah. Sekali lagi favor ini datangnya dari mana? Dari Tuhan. Akibatnya ini terjadi secara supernatural. Apalagi kalau kita dapat favor itu dampaknya apa? Bagaimana akibatnya kalau kita sampai dapat favor? Yang kelima, kalau kita dapat favor dari Tuhan, maka kita akan mendapat kemenangan yang besar. Dan kemenangan itu tidak biasa. Meskipun menghadapi rintangan yang sangat mustahil untuk dihadapi. Dalam Yosua 6 ayat 20, ketika mereka menghadapi tembok Yeriko yang sangat besar dan kokoh, lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring, maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Saudara, meruntuhkan tembok itu perlu tenaga, meruntuhkan tembok perlu alat, capek, berapa banyak energi yang harus dihabiskan, berapa banyak waktu yang harus dihabiskan. Ya kalau tembok rumah, tapi kalau tembok itu adalah kubu pertahanan musuh, maka kita akan dipanah dari atas, kita akan dilembing dari atas, kita akan dilempar batu dari atas. Sangat sulit. Tetapi kalau mendapatkan favor dari Tuhan, maka tembok itu sendiri roboh. Meskipun anak-anak Tuhan tidak pegang pisau, tidak pegang tumbak, tidak ngapa-ngapain, hanya bersorak. Jadi kalau sampai kita dapat favor dari Tuhan, maka Tuhan memberikan saudara dan saya kemenangan yang besar, yang tidak biasa. Meskipun kita sedang menghadapi pandemi COVID-19, meskipun sedang menghadapi pelemahan ekonomi, meskipun sedang menghadapi pelemahan daya beli masyarakat, meskipun sedang menghadapi pandemi COVID-19, meskipun sedang menghadapi segala macam rintangan yang mustahil, kalau sampai kita dapat favor dari Tuhan, maka kita akan mendapat kemenangan yang besar yang tidak biasa. Kita lihat di sini bangsa Israel tidak keluarkan tenaga, mereka hanya bersorak-sorai dan meniup sangkakala. Itu akibatnya kalau kita sampai dapat favor. Yang kelima. Bagaimana yang keenam? Yang keenam, kalau kita sampai dapat favor dari Tuhan,
maka kita mendapatkan pengakuan sekaligus promosi meskipun sebelumnya kita tidak diperhitungkan. Meskipun kita underdog, meskipun kita itu nggak level, meskipun kita itu nggak masuk hitungan. Tapi kalau sampai favor Tuhan ada pada kita, kita mendapatkan pengakuan dan diperhitungkan. Ayatnya 1 Samuel 16 ayat 22. Sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai, mengatakan, biarlah Daud tetap menjadi pelayanku, sebab aku suka kepadanya. Cari kerjaan itu nggak gampang. Tapi lebih nggak gampang lagi kalau cari kerjaan di istana. Tapi lebih nggak gampang lagi kalau cari kerjaan di istana adalah kerjaannya melayani raja. Cari kerjaan aja nggak gampang. Cari kerjaan di istana, kuadrat nggak gampang. Cari kerjaan menjadi pelayan Raja Saul, kuadrat pangkat 3. Gak gampangnya. Lalu siapa itu Daud? Kemarin dia masih ngurusin domba sendirian. Minggu lalu dia masih no name. Dia nobody. Dia bukan siapa-siapa. Minggu lalu, kemarin lusa dia bukan siapa-siapa. Tapi hari ini waktu favor Tuhan itu datang, tiba-tiba dia disuruh raja untuk menjadi pelayan dia. And Saul sent to Jesse, saying, let David, I pray thee, stand before me, for he had found favor in my sight. Kalau saudara dan saya mendapatkan favor dari Tuhan, meskipun bisnismu adalah bisnis kecil, meskipun usaha kulinermu, nggak sebanding dengan kuliner yang top. Jangan takut. Kalau favor Tuhan itu tiba padamu, tiba-tiba akan mendapatkan order dari orang berpengaruh, perusahaan yang tidak dikenal tiba-tiba datang pada saudara dan order sama saudara. Who knows? Kenapa? Karena favor Tuhan itu membuat saudara mendapatkan pengakuan dan penghormatan, promosi, meskipun tidak masuk hitungan sebelumnya. Luar biasa saudara, luar biasa. Ini yang keenam. Yang ketujuh, kalau sampai favor itu ada pada kita, maka membuat permohonan kita itu dikabulkan. Sekalipun oleh otoritas yang tidak percaya kepada Tuhan. Kalau kita bekerja, atasan kita kan gak selalu orang percaya. Atau meskipun atasan kita orang percaya, tapi nilai-nilainya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, meskipun otoritas kita tidak sesuai firman Tuhan, meskipun bahkan otoritas kita bukan orang percaya, kalau kita dapat favor dari Tuhan, kita bisa dikabulkan oleh mereka. Ester 5 ayat 8. Jikalau hamba mendapatkan kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja, mengabulkan permintaan serta memenuhi keinginan hamba, datang pula lah kiranya raja dengan Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi raja dan Haman. Maka besok akan hamba lakukan yang dikehendaki raja. Pada waktu itu kalau nggak dipanggil raja, jangan coba-coba menghadap raja karena akan dihukum, dibuang. Ester sudah jadi ratu, jarang-jarang orang bisa jadi ratu. Kalau sampai salah tindakan, salah ucapan, langsung Ester dibuang, dihukum. Tetapi kalau ada favor dari Tuhan, malah sepertinya Ester yang mengatur raja. Malah sepertinya Ester yang mendrive raja. Meskipun raja bukan orang percaya. If I have found favor in the sight of the king, and if it please the king to grant my petition, dan seterusnya. Jadi kalau sampai Tuhan memberikan Anda favor, maka meskipun atasan saudara, otoritas di atas saudara bukan orang percaya, saudara akan dikabulkan. Keren kan? Betapa luar biasanya favor itu. Ini baru 7. Bagaimana yang ke-8? Kalau sampai kita dapat favor dari Tuhan, maka favor dari Tuhan itu bisa mengubah hukum-hukum, peraturan-peraturan, bahkan undang-undang untuk menguntungkan kita. Wow,
Apa dalam hidup kita yang gak berkaitan dengan undang-undang dan peraturan? Semuanya banyak peraturan dan undang-undang. Tetapi kalau favor dari Tuhan ada pada kita, maka peraturan dan undang-undang pun bisa disesuaikan. Di dalam Ester 8 ayat 5 dikatakan, serta sembahnya jikalau baik pada pemandangan raja, dan jikalau hamba mendapatkan kasih raja, dan hal ini kiranya dipandang benar oleh raja, dan raja berkenan kepada hamba, maka hendaklah dikeluarkan surat tita untuk menarik kembali surat-surat yang berisi rancangan Haman bin Hamedata, orang Agag itu, yang ditulisnya untuk membinasakan orang Yahudi dalam semua daerah kerajaan. And said, if it please the king, and if I have found favor in his sight. Akhirnya meskipun Haman sudah keluarkan peraturan untuk merugikan bangsa Yahudi pada waktu itu, untuk genocide, menghabiskan bangsa Yahudi, tetapi diputerbalikan oleh seorang wanita biasa yang bernama Esther. Karena Esther mendapatkan favor dari Tuhan terlebih dahulu, sehingga dia mendapatkan favor dari raja. Peraturan yang sudah ditetapkan pun bisa berubah. Yang kesembilan, terakhir, favor Tuhan itu menyebabkan kita mengalami kemenangan meskipun kita tidak berperang. Artinya Tuhan yang berperang. Di dalam Mazmur 44 ayat 3 dikatakan, sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negeri, bukan lengan mereka yang memberikan mereka kemenangan, melainkan tangan kananmu dan lenganmu dan cahaya wajahmu, sebab engkau berkenan kepada mereka. For they got not the land in possession by their own sword, neither did their own arms save them, but thy right hand and thine arm and the light of thy countenance, because thou hast a favor unto them. Karena apa? Karena Tuhan berkenan kepada mereka. Tuhan memberikan favor kepada mereka. Ingat pada waktu Raja Yosafat dan bangsa Yehuda dikepung oleh pasukan musuh yang sangat kuat, ratusan ribu jumlahnya. Mereka ketakutan dan mereka berpuasa dan mereka menyembah Tuhan. Lalu Tuhan mengalahkan musuh-musuhnya itu dengan malaikat-malaikat Tuhan mengacau balaikan musuh sehingga Raja Yosafat menang tanpa berperang. Jadi kalau sampai kita mengalami favor dari Tuhan, kita akan mengalami kemenangan meskipun belum berperang. Kita tidak berperang. Nah saudara, ini 9 favor kalau sampai saudara dan saya dapatkan. Dari 9 ini kita ambil kesimpulan bahwa ini bukan sebuah keinginan, tapi ini adalah kebutuhan. Ini harus kita miliki. Saya dan saudara harus miliki favor. Karena kalau sampai kita memiliki favor, maka kita memiliki 9 akibat atau manfaat dari favor. Pertanyaan yang paling penting sekarang adalah bagaimana saudara dan saya bisa mendapatkan favor. Ini yang penting. Supaya kita mendapatkan 9 akibat favor itu bagaimana caranya, how to-nya. Nah, ada 2 poin. Yang pertama adalah keintiman. Di dalam kitab Keluaran 33 ayat 17, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Dalam bahasa Inggris ditulis demikian, God said to Moses, all right, just as you say, this also I will do. For I know you well, and you are special to me. I know you by name. Saudara, Tuhan juga akan melakukan. Kenapa Tuhan melakukan? Karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku. Karena engkau special. Karena engkau mendapatkan favor, perkenananku. Dan aku mengenal engkau by name. Aku mengenal engkau. Jadi pengenalan kita akan Tuhan atau keintiman kita akan Tuhan membawa kita mendapatkan favor. Atau di dalam kata lain, level keintimanmu dengan Tuhan akan menentukan level favor yang akan kau dapatkan. Maksudnya apa? Contoh ya saudara ya, contoh. Misalnya saya punya uang 10 juta.
Lalu ada orang yang akan meminjam kepada saya pinjaman 10 juta itu. Orang yang pertama akan meminjam kepada saya adalah saudara kandung saya. Saya dekat dengan saudara kandung saya dan dia lagi perlu dan dia perlu pinjaman 10 juta. Pada saat yang bersamaan ada teman sekolah saya, teman SMA saya kenal dia, dia kenal saya, tetapi tidak dekat karena udah lama SMA kan, juga mengajukan pinjaman 10 juta kepada saya. Kira-kira siapa yang akan diprioritaskan untuk dikasih? Ingat, level keintimanmu menentukan level favormu. Tentu saja 10 juta itu akan saya berikan kepada saudara kandung saya. Karena dia lebih dekat kepada saya daripada teman SMA saya kepada saya. Level keintimanmu dengan seseorang akan menentukan level favor yang akan kau terima dari seseorang itu. Level keintiman kita dengan Tuhan akan menentukan level favor yang kita dapatkan dari Tuhan. Jadi keintiman kita dengan Tuhan menentukan seberapa banyak favor yang kita terima dari Tuhan. Dan Musa mendapatkan favor dari Tuhan begitu banyak. Laut Merah menghalangi pun kalau perlu dibelah dua. Semua itu karena apa? Favor Tuhan. Level keintiman kita dengan Tuhan menentukan level favor yang kita terima dari Tuhan. Jadi pada waktu kita ibadah online seperti hari-hari ini, seharusnya tidak membuat kita jauh dari Tuhan. Tetap kita merapat kepada gereja GBI by Walk Fluid, semua jemaat harus dalam koordinasi, dalam submission kepada Bapak Gembala, Pak Fendi Tantono, dan semua pemimpin yang lain. Anda harus terlibat, terhisap, jadi satu kesatuan. Di dalam WhatsApp, di dalam pujian penyembahan, di dalam apa saja. Level keintimanmu dengan Tuhan menentukan level favor yang kamu terima dari Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita bisa mendapatkan favor dari Tuhan selain keintiman? Yang kedua adalah tentu saja ketaatan. Kisah Rasul 13 ayat 22 mengatakan demikian. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. After removing Saul, he made David their king. God testified concerning him. Tuhan bersaksi menyangkut dia. I have found David, son of Jesse, a man after my own heart. He will do everything I want him to do. Ini tidak mendadak, saudara. Daud melewati sebuah proses yang tidak mudah. Tetapi Daud tetap taat sehingga dia mendapat perkenanan Tuhan. Daud ada dosa nggak? Banyak. Daud ada kesalahan nggak? Banyak. Daud pernah jatuh nggak dalam dosa? Banyak. Tetapi ketaatan Daud itu ketika dia jatuh dia bangkit lagi dan taat kepada Tuhan. Itu membuat Tuhan itu mengenal Daud bahwa dia adalah orang yang berkenan di hatiku. Berkenan di hati Tuhan itu melewati proses sebelum Daud menjadi raja. Pada waktu Daud masih sendirian mengembalakan domba-domba ayahnya Isai. Ayahnya Daud yang namanya Isai. Waktu dia masih sendirian, waktu dia masih nobody, waktu dia masih nyanyikan mazmur sendirian. Daud taat kepada Tuhan. Dia juga taat menghadapi Goliat untuk membela nama Tuhan, memasyurkan nama Tuhan. Meskipun ratusan ribu bangsa Israel lari tunggang langgang menghadapi Goliat, Daud tetap taat. Daud tetap intim meskipun dia dikejar-kejar oleh Raja Saul untuk dibunuh. Dia tidak menyalahkan Tuhan. Daud itu adalah melewati proses ketaatan dengan Tuhan. Dalam Maleakhi 3 ayat 18 ini penting sekali saudara. Mari kita baca sama-sama yang di rumah. Kita baca sama-sama Maleakhi 3 ayat 18. 2, 3. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Orang benar itu cirinya apa? Orang yang beribadah kepada Allah. Orang yang menyembah Allah. Tabur keintiman dan ketaatan, maka kita akan menuai favor dari Tuhan.
Kalau kita intim dengan Tuhan, otomatis kita akan taat kepada Tuhan. Karena kita taat kepada Tuhan, maka kita intim kepada Tuhan. Jadi itu satu cycle, satu lingkaran. Karena kita intim dengan Tuhan, maka kita akan melakukan ketaatan kepada Tuhan. Karena kita melakukan ketaatan kepada Tuhan, maka kita akan intim dengan Tuhan. Satu lingkaran. Gara-gara kita intim dengan Tuhan, maka kita taat kepada Tuhan. Gara-gara kita taat kepada Tuhan, maka kita intim kepada Tuhan. Ketika kita menabur keintiman dan ketaatan, kita menuai apa? Favor. 9 hal favor tadi. Jadi kesimpulannya saudara mengenai favor itu apa? Favor itu berhubungan dengan perilaku kita, tingkah laku kita setiap hari. Berhubungan dengan sikap hati kita, berhubungan dengan kehidupan kita. Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin lagi. Apakah kita intim? Apakah kita taat kepada Tuhan? Favor itu apa? Favor itu berhubungan dengan tingkah laku saya. Apakah tingkah laku saya itu intim? Apakah tingkah laku saya taat kepada Tuhan pada hari Senin, pada hari Selasa, pada hari Rebo, pada hari Kamis, pada hari Jumat, pada hari Sabtu, pada hari Minggu, pada hari Senin? Apakah sikap hati saya, attitude saya itu intim dan taat kepada Tuhan, senang menyembah Tuhan, senang baca Alkitab, senang beribadah kepada Tuhan? Apakah kehidupan kita itu intim dengan Tuhan dan taat kepada Tuhan? Maka ketika semuanya perilaku, sikap hati dan kehidupan kita intim dan taat, maka kita menuai favor dari Tuhan. Kiranya saudara semua jemaat GBI by Walk Fluid mendapatkan favor dari Tuhan. Karena kita semua berjalan dalam keintiman, berjalan dalam ketaatan. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, demikianlah hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu ini menjadi rema yang terpatri permanen di dalam hati dan pikiran kami. Kau memberkati seluruh jemaat GBI by Walk Fluid dan Bapak Gembala Fendi Tantono dan Ibu dan seluruh para pemimpin GBI by Walk Fluid. Terima kasih Tuhan Yesus, pelihara mereka semua di tengah-tengah masa-masa yang tidak mudah ini. Kami tidak takut ketika kami berjalan dalam keintiman dan ketaatan kepada Tuhan, maka kami mendapatkan favor dari Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati seluruh jemaat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekali lagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Bersama-sama angkat kedua tangan kita dengan iman, katakan terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita angkat kedua tangan kita, angkat hati dan iman kita. Terimalah berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, yang buat hidupmu naik, bukan turun, menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Lewat anaknya yang tunggal, yang kasihnya dinyatakan dalam hidup saya dan saudara.
membuat perjalanan hidup kita pasti beruntung dan berhasil. Keluarga rumah tanggamu disebut berbahagia. Persekutuan kuasa Roh Kudus senantiasa menjadikan kita menjadi garam dan terang dunia, menjadi saksi Yesus yang sempurna, sampai Tuhan datang menjemput kita di awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya terima berkat Tuhan dan mau jadi berkat, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.